Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah fa udzakiru nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun biqaulillahi ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Rabbul Alamin memudahkan kita untuk bisa melanjutkan perjalanan untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semata-mata sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan membaca hadis dan mempelajarinya itu diantara bentuk pengamalan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan kemudian juga sebagai bentuk perwujudan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naddarallahu imra'an sami'a hadithan minni, kata Rasulullah sallallahu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar satu hadis dari kami atau dariku, faballaghahu kama sami', kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Dan ini diantara penyebab yang membuat kemudian seseorang berhak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia khususnya pada wajahnya, kemudian kelak di akhirat juga pada wajahnya. Hanya saja kata para ulama, cahaya yang berada di akhirat akan jauh lebih kuat karena sebagai petunjuk yang menunjukkan jalan kemana dia harus mengarahkan atau melangkahkan kakinya, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang memang tidak bisa kemudian tidak mendengar hadis dan kemudian tidak menghafalkannya. Jadi bukan hanya saja Al-Quran Al-Karim yang harus dihafalkan, tapi juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan itu insyaallah ta'ala. Kita masih di dalam bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin dan sudah sampai kepada hadis yang ke berapa? Hadis ke berapa? Kelima, keempat, bukan. Masih ketiga. Kita sudah sampai hadis yang ke-10 jemaah. Hadis yang ke-10. Hadis tentang salatul jamaah, tentang salat jamaah. Dan satu faidah tambahan untuk hadis tersebut, bahwa di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa para malaikat mendoakan mereka-mereka yang tetap berada di masjid menunggu waktu salat berikutnya. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, bahwa yang mendoakan orang-orang yang beriman dan kemudian juga orang-orang yang beramal saleh itu adalah para malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendoakan di antara malaikat yang mendoakan mereka-mereka yang berada di mana? Di masjid menunggu waktu salat berikutnya, itu adalah para malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya ada berapa? Hah? 4 atau 8? Yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu, yakni di hari kiamat, yang memikul arasy Rabbmu pada saat itu wahai Muhammad adalah 8 malaikat. Yang fisiknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antara hamalatu udhunihi, dari daun telinganya ke pundaknya masirah sab'u mi'ati amin, sejarak 700 tahun perjalanan. Itu satu malaikatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang seperti ini rupanya wujudnya, kata Allah dalam ayat yang ke-7 tadi dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, dan para malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa beristighfar bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sambil mengatakan wahai Rabb kami, rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, wa ilma, begitu juga dengan ilmumu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Beginilah doanya. Kata mereka, jamaah rahmatillah Allah, faghfir lilladzina tabu. Silahkan ditulis jemaah. Ini yang didoakan oleh mereka. Ampunilah mereka-mereka yang bertaubat di antara orang beriman. Ini yang dimintakan ampunan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, wattaba'u sabilaka, dan kemudian mereka mengikuti jalanmu. Sabilaka, mengikuti apa? Jalanmu, yakni melakukan ketaatan kepada Allah. Dan salah satunya kata para ulama tadi, itu ketika seseorang duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya, dan itu jalan Allah, itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sampai di situ. Kata para malaikat, waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka dari azab neraka. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah di ayat yang ke-7. Dan doa mereka belum selesai. Kemudian mereka mengatakan Rabbana adkhilhum jannati adnin. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Dan yang dimaksud dengan Aden ini apa Pak? Firdaus? Bukan. Aden ini sifat surga, bukan nama surga secara khusus. Aden ini sifat surga, apa artinya?
Jemaah. Ladri. Siapa yang bisa menjawab? Aden. Silahkan. Aden ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan, keindahan. Ya, itu diantara maknanya. Aden ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan keindahan. Makanya di Yaman itu Pak ada satu kota namanya Aden. Ada Aden di Yaman itu. Sahih. Dan Aden ini tempat yang paling subur di antara tempat yang lain. Gitu ya. Mereka menamai tempat itu dengan apa? Aden. Seperti di mana? Di surga. Ya. Dan ada satu hal jemaah rahmatillah Allah. Sifat ini sifat yang baik ya dari orang-orang Arab meskipun mereka jahiliyah. Bahwa mereka itu tidak pernah ya menghukumi keburukan itu sebagai keburukan dan selalu berbaik sangka. Maksudnya begini jemaah. Tempat seburuk apapun bagi mereka itu bisa mereka namakan surga jemaah. Ya. Tempat yang paling mematikan di atas permukaan bumi dekat mereka padang pasir itu mereka namakan apa? Mafazah. Mafazah itu artinya tempat keselamatan padahal yang lewat situ mati. Jadi betul-betul apa mereka? Optimis dan berbaik sangka. Padahal pada saat itu mereka jahiliyah. Ya, nggak pernah begini Pak. Ketika lewat tempat itu banyak kecelakaan. Oh hati-hati tadi tempat itu lo banaona. Wah curiga ya. Enggak, kalau mereka nggak melakukan itu, nggak ada apa-apa mereka akan mengatakan. Nggak ada apa-apa. Mereka akan berikan nama yang membuat orang tidak takut. Ya, dan itu sifat yang semestinya menjadi sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tempat yang paling serem di Bandung di mana, Pak? Gak ada, alhamdulillah. Ya berarti seperti orang. Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini doa yang luar biasa. Ayat yang ke-8, Rabbana adkhilhum jannati adnin, masukkan mereka surga Aden allati wa'adtahum, yang kau janjikan kepada mereka. Dan kemudian Allah mengatakan bahwa para malaikat ini meminta kepada Allah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan seluruh yang soleh mulai dari kakek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka sampai keturunan mereka, masukkan semuanya ke dalam surga. Dan ini doa yang mustajab. Makanya sifat-sifat tadi yang disebutkan itu harus ada pada diri kita. Iman, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi tadi? Taubat. Kemudian apa lagi jemaah? Ayo. Udah itu saja. Mengikuti jalan Allah, iman, mengikuti jalan Allah, kemudian apa tahu? Taubat. Itu doa yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada mereka. Ya. Dan kemudian ya, belum selesai doanya. Para malaikat mengatakan innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-9, waqihimus sayyi'at, dan jauhkan mereka dari keburukan demi keburukan. Dan ini doa yang sangat sempurna dari para malaikat. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh para ulama bahwa mereka-mereka yang memenuhi atau yang disebutkan oleh para malaikat sifat-sifatnya dan kemudian didoakan, maka sejatinya atau sebenarnya seorang muslim haruslah berada dalam keadaan seperti ini. Dan itu sebabnya kenapa surat ini juga disebut surat apa? Al-Mu'min. Salah satu sebabnya ini.
Karena yang berimanlah dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tadi yang didoakan oleh para malaikat. Dan doa malaikat itu sekali lagi apa jemaah? Mustajab. Dan itu tambahan faedah untuk hadis keberapa? Coba barusan? Ke-10. Berarti kita masuk hadis berapa? Ke-11. Hadis yang ke-11 jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat ya Abul Abbas. Kunyahnya apa? Abul Abbas. Abul Abbas ini masih kerabat Rasulullah SAW. Siapa beliau? Al-Abbas pamannya. Tapi kalau ini sahabat yang ini Abul Abbas. Bukan. Oh ini yang ini betul sepupu, betul ahsan sahih. Tapi siapa beliau ini? Abdullah bin Abbas. Dan ada faedah di sini jamaah rahmatillah Allah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu menamai anak-anak mereka dengan nama ayahnya. Ya, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sekarang kan sudah hampir tidak ada Pak yang seperti ini, Pak. Ya. Ayah kita namanya siapa misalkan, Pak? Siapa? Pendi misalkan. Mohon maaf kalau ada yang mirip namanya Pendi. Kemudian anak kita dinamai Pendi. Ada? Ya jarang ya. Jarang. Biasanya diganti nama lain. Tapi kalau orang-orang jahiliyah dulu dan kemudian di dalam Islam dibenarkan oleh Rasulullah SAW, itu menamai anak-anak mereka dan ini menjadi kebiasaan mereka dengan nama ayah-ayahnya. Makanya nggak aneh kalau di Arab itu nama keturunan itu berjejer namanya mirip semua. Ya, saya sendiri, ayah saya, kemudian kakek saya namanya sama seperti saya. Ya, jadi saya, nama ayah, kemudian nama. Nah, di keluarga saya sendiri yang namanya seperti nama kakek saya ada 8 atau 7 orang. Jadi kalau dipanggil ngelihat sadayana Pak. Iya, begitu. Bahkan kalau di negara-negara Arab ada yang nama seseorang itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau di sini pasti ya kreatif bapak. Kurang. Enggak, itu bagian dari apa? Dari bagian dari sunnah atau kebiasaan yang baik. Iya. Makanya Abdullah bin Abbas menamai anaknya siapa? Al-Abbas. Maka kunyah beliau adalah Abul Abbas atau juga dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau ya kunyahnya ada 2. Nah, Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu fima yarwihi an rabbih. Dan Nabi meriwayatkan dari Rabbnya. Berarti hadis Baik. Apa yang dikatakan berikutnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau diriwayatkan dari Allah. Bahwa kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala qala, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha katabal hasanat wassayyi'at. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu menuliskan, mencatat tentunya dengan wasilah para malaikat, kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, katbul hasanat wa sayyi'at, pencatatan kebaikan dan pencatatan keburukan. Tsumma bayyan, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara Allah menuliskan kebaikan dan menuliskan keburukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman hamma bihasanatin, barang siapa di antara kalian yang ham itu artinya hatinya bertekad atau meniatkan sesuatu, itu namanya ham. Atau dalam bahasa para ulama hadithul qalb. Ham itu hadithul qalb, ketika seseorang berbicara di dalam hatinya menginginkan sesuatu, itu namanya ham.
Dan barang siapa di antara seorang dari kalian, orang yang beriman, meniatkan atau menginginkan untuk melakukan kebaikan, bihasanah, satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakannya. Apa yang dia dapat? Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah akan menuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Indahu hasanatan kamilah. Katabahullahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah menetapkan satu kebaikan yang sempurna. Taib. Tapi jika kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hamma bihasanatin", namun barang siapa yang kemudian menginginkan untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya. Dan ini keadaan yang kedua dalam masalah kebaikan. Satu, berniat tapi tidak mengerjakan. Dua, berniat tapi mengerjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu asyra hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan 10 kebaikan. Berapa? 10. Ila sab'imi'ati di'fin, dari 10 range-nya sampai 700 kali lipat. 700 pahala. Jadi antara 10 sampai berapa? 700. Dan tidak berhenti sampai di situ kata Allah, ila adha'afin katsirah, sampai lipat ganda yang banyak. Sampai lipat ganda yang banyak. Dan ini menunjukkan bahwa balasan pahala tidak berhenti sampai 700. Ada amal saleh yang dilipat gandakan oleh Allah jauh lebih besar dari itu. Dan nanti kita sebutkan sebab-sebabnya apa. Kenapa kemudian, atau amalan apa saja yang membuat kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya. Tapi kita lanjutkan dulu Pak hadisnya. Kemudian keadaan yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in hamma bisayyi'atin, dan jika dia menginginkan keburukan. Contohnya seperti apa, Pak? Pak. Berniat mencuri. Tapi rasa-rasanya itu mungkin tidak banyak orang yang berniat seperti itu. Mungkin yang banyak diniatkan oleh orang. Melambat-lambatkan bayar hutang. Melambat-lambatkan bayar hutang. Padahal mampu. Atau juga mungkin yang lebih sering menimpa kita sekarang, menginginkan atau ingin melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Niat. Dalam hati itu sudah niat, buka HP ingin lihat ini dan itu haram. Ini sayyi'ah, ini keburukan. Apapun itu Pak ya. Tidak harus selalu tentang misalkan hubungannya dengan wanita, enggak. Kadang-kadang ada perkara lain yang memang tidak boleh dilihat. Ya, yang memancing kemusyrikan misalkan. Ini saya ambil contoh Pak ya. Menonton acara-acara syirik atau yang ada kemusyrikan di dalamnya tidak boleh. Ini tidak boleh. Ketika seseorang membukanya dan menontonnya, berlakulah hukum hadis Nabi, kata para ulama. Seperti orang yang mendatangi dukun, meskipun dia tidak membenarkannya. Jadi nonton saja, wah ini ada dukun santet, berkelahi dengan siapa gitu misalkan. Itu sama, ini sayyi'ah, ini keburukan ini. Ini bukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya. Jadi tidak ada perbuatan dosa yang dikerjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah berikan satu kebaikan yang sempurna. Padahal niatnya buruk, tapi dia tidak mengerjakannya. Tetap diberikan apa? Atas apa, Pak? Atas pembatalannya. Pembatalan kemaksiatan yang sudah dia niatkan.
Dan ini diantara amal saleh yang sering tidak difikirkan. Bahwa kalau kita nggak jadi maksiat, itu dapat pahala. Ya, kalau kebanyakan dari kita apa kagok jemaah? Betul tidak? Kagok lah sudah. Ya, kadung sudah niat kerjakan. Enggak begitu. Enggak begitu. Kadung sudah niat. Ya, innamal a'malu enggak gitu, bukan itu maksudnya. Ya, hadis itu bukan itu maksudnya. Tapi yang harus diingat itu bahwa ketika kita berhenti itu kebaikan, karena Allah berikan pahala. Makanya nanti di hadis yang terakhir di bab ini tentang 3 orang terjebak di gua, salah satunya kan orang yang sudah niat bahkan sudah hampir menyempurnakan amalannya, tapi dia berhenti kemudian. Iya, belum gitu, belum sampai pada intinya berhenti. Maka itu dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal lafaz hadisnya sudah jelas, hatta qa'ada baina rijlaiha. Dalam hadis disebutkan bahwa laki-laki ini sudah duduk, mohon maaf, di antara 2 kaki si wanita yang akan dizinainya. Tapi yang perempuan kemudian mengatakan, jangan engkau rusak apa yang diharamkan oleh Allah, jangan. Dan laki-laki ini kemudian berhenti. Dia pun takut melakukan perzinahan. Ya. Jadi itulah kebaikan sebenarnya ketika seseorang melakukannya. Dan Allah bilang apa? Hasanatan kamilah. Ya. Satu pahala kebaikan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah, keadaan yang keempat berarti yang disebutkan oleh Allah. Faman atau wa in hamma biha, dan jika dia berniat kemudian fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan. Jadi sudah niat dikerjakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Yang ditulis oleh Allah cuma apa? Satu keburukan. Dan di sini letak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian boleh ditambahkan di catatannya, dan ini pun karena, kenapa Allah melakukan seperti ini? Karena usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan amal soleh mereka tidak bisa mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Karena sempit waktu yang mereka miliki, berbeda dengan umat sebelumnya. Atau zaman nabi-nabi sebelumnya yang usianya bisa sampai ratusan. Karena yang seperti ini tidak ada pada umat yang sebelum. Illa fi ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalannya singkat, pahalanya mengejar amalan yang bisa dilakukan selama bertahun-tahun. Berapa usia umat ini, Pak? 60 sampai 70. Dan kata Nabi sedikit yang melewati 70. Ya. Nah, sekarang jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang membuat kemudian amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah rahmatillah Allah, barangkali bapak-bapak sekalian bisa memberikan satu saja misalkan gambaran kenapa dilipat gandakan oleh Allah, atau apa yang membuat amalan itu kemudian dilipat gandakan. Jemaah, kira-kira menurut bapak-bapak, bukti kemurahannya Allah. Sahih, melipat ganda itu bukti kemurahan Allah. Tapi yang ana maksud adalah apa yang kemudian membuat Allah membalas amalan tersebut dengan lipat ganda? Apa penyebabnya? Apa coba? Hah? Sahih. Itu sebabnya kenapa kemudian lipat gandakan. Satu. Kemudian yang kedua apa, Pak? Apa yang membuat kemudian amalan itu lebih kuat, lebih dibalas dengan apa? Banyak pahalanya, karena tidak semua amalan itu balasannya luar biasa. Ada amalan-amalan khusus yang Allah dan Rasul SAW sebutkan pahalanya jauh lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya. Apa penyebabnya, Pak? Tempat, waktu, iman.
tempat, waktu, ketakwaan, apa lagi? manfaat, Iman. Itu dulu. Kita mulai dari iman. Ketika amalan seseorang dilakukan betul-betul karena Allah, imanan billah, dan ditambah satu lagi Pak sebetulnya, ditambah keinginan untuk dapat pahala dari Allah, karena dua perkara ini Allah lipat gandakan balasannya, jauh dari amalan yang lain. imanan wahtisaban. Mumtaz, Masya Allah. Baru ingat. Iya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Apa balasan bagi orang yang beribadah karena iman dan ihtisab? Ayo jemaah, nih. Ahsan. Mau itu puasa, mau itu sholat malam, kata Rasulullah SAW, kalau karena iman dan ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah, karena sebab dua perkara ini Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya yang dia lakukan, selain dia mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Habis dosa-dosa sebelumnya. Penyebabnya iman dan ingin dibalas. Ini penting, Pak. Ingin dibalas itu tanda ikhlas. Ya. Kenapa tanda ikhlas, jemaah? Karena artinya kita minta balasannya itu dari siapa? Dari Allah, dan itu ikhlas. Jangan pernah lupa ini Pak, dan saya sering mengingatkan ini. Minta balasan itu ciri seseorang ikhlas, minta balasan dari Allah. Ya, karena artinya dia betul-betul menggantungkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikerjakan karena Allah, minta balasannya dari Allah. Makanya ketika seseorang misalkan minta surga ketika beramal, boleh Pak? Boleh. Ikhlas itu seperti itu. Ya, pantas tidak kita kemudian minta, ya Allah, saya sudah rajin sodakoh, balas sodakoh saya ini dengan surgamu ya Allah, boleh tidak? Boleh. Boleh, itulah ikhlas. Justru yang gak ikhlas itu yang seperti apa salah satunya, jemaah? Minta balasan dari makhluk. Dari makhluk, atau tidak minta balasan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak bisa mengatakan seperti sebagian orang mengatakan, jemaah rahmatillah Allah, bahwa ya Allah, surga itu tidak pantas bagi. Ya, maksudnya saya nggak pantas masuk surga ya Allah. Tapi juga neraka saya nggak kuat. Lantas kemana jemaah? Saya kemana saya? Jadi ke laut aja. Sudah solusinya. Ini membingungkan. Ke surga nggak pantas, ke neraka nggak kuat. Maunya kemana? Banyak jawabannya. Ke sana, ke laut. Taib. Ini ciri ibadah yang tidak dilakukan di atas keikhlasan. Itu yang pertama dulu Pak. Terus yang kedua, tadi yang disebutkan, tempat yang membuat pahala itu jauh dilipat gandakan oleh Allah. Kita tahu semuanya, Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Karena di Masjidil Haram tempatnya. Masjidil Nabawi berapa Pak? 1.000 sahih. Masjidil Aqsa berapa? 500, dalam riwayat yang lain 250. Plus ada plusnya kalau Aqsa. Barang siapa yang sholat di situ karena Allah Subhanahu wa taala, keluar dari masjid seperti baru dilahirkan ibunya, dosanya habis. Itu karena tempat. Makanya Aqsa itu sebetulnya harus juga jadi tujuan apa? Ziarah. Harus. Selain Mekah dan Madinah. Tempat. Kemudian waktu. Nah, waktu bisa menyebutkan banyak jamaah. Silahkan. Siapa yang bisa menyebutkan? 10 Zulhijjah. 10 Dzulhijjah, 10 hari. 10 hari. Hari-hari terbaik 10 hari Dzulhijjah. Kemudian Ramadan. Sepertiga malam terakhir. Kemudian waktu sahur. Sepertiga malam terakhir berarti. Kemudian sebelum buka puasa. Di antara azan dan iqamah. Terus asar hari Jumat, mumtaz. Terus waktu hujan. Ya sebutkan saja.
Supaya kita ingat bahwa waktu-waktu ini adalah waktu utama yang membuat kita dapat kebaikan yang banyak. Safar, mumtaz. Safar itu waktu di mana ibadah kita khususnya doa lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Terus apa lagi? Sedang terjolimi. Oh, bulan Rajab. Taib. Kemudian ketika perang. Oh, Masya Allah, ketika perang. Iya betul. Ketika sedang terzalimi. Sakit. Terus waktu? Enggak, kalau waktu bisa enggak. Hah? Iya, waktu kondisi di mana kita mengurusi jenazah. Terus apa lagi? Banyak jamaah. Udah bisa disebutkan banyak. Bersedekah di kala sempit. Ini tempat ya, tempat. Waktu. Oh, waktu. Ketika apa? Banyak. Banyak bisa disebutkan berarti. Saat sujud, mumtaz. Tadi Ibu di belakang apa, Bu? Maaf. Tasyahud akhir. Tadi ada orang tidurnya kalau bangun tidur maksudnya. Oh, di saat orang-orang tidur, maksudnya sepertiga malam terakhir. Dan waktu-waktu yang lainnya. Betul jemaah? Baik. Itu membuat kemudian ibadah yang dilakukan di waktu-waktu tersebut lebih baik daripada ibadah di waktu yang lainnya. Jelas? Nah, kemudian yang berikutnya tadi sempat disebutkan juga oleh antum, amal soleh itu dilipat gandakan ketika manfaatnya didapatkan atau dirasakan oleh orang lain. Ya, dan para ulama berdalil satu ya dengan hadis tentang amal yang tidak akan terputus. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Ketika seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 orang yang pahalanya tidak akan pernah putus. Dan ini mengacu menunjukkan kepada lipat ganda yang tidak akan pernah berhenti. Iya. Yang pertama apa? Doa anak yang itu yang disebutkan Nabi yang pertama? Bukan. Shadaqatun jariyah. Nah, sedekah jariyah itu manfaatnya dirasakan orang tidak, Pak? Jelas. Nah, mohon disebutkan macam-macam sedekah jariyah yang diajarkan Nabi. Wakaf Al-Quran, terus mengajarkan ilmu, terus membangun masjid, terus irigasi kalau yang disebutkan Nabi, pengairan, membuat sumur dan mengalirkannya, kemudian menanam pohon, mumtaz, terus apa? Oh, itu betul di antara sedekah jariyah, tapi yang disebutkan Nabi bukan itu. Satu lagi apa, Pak? Membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Rumah singgah. Rumah singgah itu sunnah, Pak. Rumah yang disediakan untuk mereka yang tidak punya tempat bernaung atau mungkin juga kehabisan bekal dalam perjalanan, itu di antara sunnah dan pahalanya jariyah. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah ini semuanya sedekah jariyah dan manfaatnya dirasakan orang. Makanya kalau bapak-bapak nanam biasanya kalau di sini bukan kurma, apa mangga misalkan, kemudian apa lagi, Pak? Jambu, terus jeruk. Jeruk betul. Ya, alhamdulillah manfaatnya saya rasakan juga. Oh sama juga, alhamdulillah. Ini salah satu contoh bukti realnya ada. Ya, maka jangan pernah sakit hati dan tersinggung ketika ternyata buah kita habis. Iya. Itu rahmat Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Iya. Itu sedekah bukan, Pak? Sedekah. Bahkan jika burung saja yang makan itu sedekah. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam hadis yang tadi yang kita jadikan sebagai dalil, hadis riwayat Imam Muslim, sedekah jariyah yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi.
ilmu yang manfaatnya dirasakan orang banyak. Dan ya, kata para ulama, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini yang pertama dan yang paling utama ilmu syar'i. Apapun itu. Karena manfaat terbesar yang bisa didapatkan seseorang adalah ketika seseorang faham agamanya dan dia tahu harus melakukan apa supaya bisa masuk surga. Itu manfaat yang paling besar. Tapi tidak menafikan manfaat yang lain dari ilmu-ilmu selain ilmu syar'i. Contoh Pak, ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak tapi bukan ilmu syar'i. Kedokteran, terus ilmu dagang, terus ya semua ilmu dunia, sakantenan semuanya. Tapi ada yang paling bermanfaat tidak dalam ilmu dunia sebetulnya buat kehidupan banyak orang. Pertanian? Jemaah. Saya ambil satu contoh, bukan satu-satunya Pak ya. Bapak-bapak sekalian, ketika dapat dunia nih, untuk bisa menghitungnya butuh apa Pak? Juru taksir. Kemampuan untuk menghitung. Sekarang saya mau tanya Pak, ini berapa jumlah orang yang bisa menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu berhitung? Ada berapa jumlahnya? Nggak terhitung. Yang mengajarinya itu dapat pahala. Selama yang dihitung itu adalah perkara yang baik dari perkara dunia. Makanya jangan diremehkan dan jangan juga menutup mata kepada kebaikan mereka-mereka yang mengajari kita ilmu dunia. Selama baik. Dan salah satunya ini Pak, kalau muslim Pak, penemu apa? Kamera, lampu, listrik. Andaikan mereka muslim, maka manfaat mereka menyebabkan mereka dapat pahala tanpa batas. Tanpa batas. Kemudian yang terakhir, waladun soleh. Dan jangan lupa anak soleh pun kata para ulama bisa menjadi soleh karena manfaat yang diberikan orang tuanya. Itu sebabnya kenapa mereka berhak dapat manfaat dari anak. Karena anak yang soleh itu buah kerja kedua orang tua mereka. Makanya bahasa Nabi itu atyabu ma akaltum, perkara yang paling baik kalian makan min kasabikum, itu hasil kerja tangan kalian sendiri. Itu yang terbaik kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa auladukum min kasabikum, dan anak-anak kalian itu adalah hasil kerja kalian. Sehingga keuntungan dari mereka itu berhak kalian dapatkan apapun itu. Taib adzan? Enggak, maksudnya kalau masalah untuk mendapatkan rezeki dengan tangan kalian itu apakah dalam arti sebetul-betulnya dengan tangan? Iya. Ya seperti dalam bali mungkin, malah bali gitu kan? Iya. Atau dalam arti hadiah yang lain misalkan ya bekerja dengan orang lain mendapat penghasilan atau gimana? Iya. Tangan pasti digunakan? Iya, khalas. Jawabannya adalah semua pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kita, kita ikut serta di dalamnya dengan cara apapun, itu yang terbaik. Bukan kemudian maknanya sebaliknya dengan apa? Tanpa menggunakan tangan ini untuk bekerja. Nah, itu yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, taib, kita cukupkan sampai di jamaah rahmatillah Allah. Dan tidak ada lanjutannya insyaallah karena ada aktivitas, dan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.